Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'da. Sebelum kita mulai pembahasan kita, saya ingin memberi sedikit muqaddimah kan itu. Seandainya kalau kita ditanya kan itu, kenapa di musim ini PPKM darurat kan itu, saya, khususnya saya pribadi, atau mungkin ada yang dari jenengan atau orang lain, ada orang-orang yang masih bersikeras kan itu, ngaji kan itu, satu kan itu. Kenapa kan itu? Kenapa di waktu saat seperti ini PPKM darurat masih ada, meski sudah ditegur sama pemerintah kan itu, untuk tempat ibadah tutup kan itu, ada tegurannya itu, jelaskan itu aturannya kan itu. Kemudian tidak boleh berkumpul-kumpul kan itu. Tapi kenapa kayak saya pribadi itu sangat gencar sekali, tetap harus ada pengajian kan itu. Meski yang datang cuma 4 orang, 5 orang, 6 orang kan itu. Kenapa coba kan itu? Karena gini, jadi manusia itu punya sifat butuh kepada Allah kan itu. Punya sifat butuh terhadap ilahiyah kan itu. Sifat kita meyakini ada ilahiyah. Ilahiyah itu Allah itu bisa memberi kesembuhan kan itu, seperti itu. Dan kita bisa minta kepada Allah kesembuhan tersebut kan itu. Minta kan itu. Kita minta kesembuhan terhadap Allah. Kan ini diantara bentuk ilahiyah. Ilahiyah kan itu. Ilahiyah itu kita beribadah, berdoa kan itu. Memohon kepada Allah. Dan kayak majlis-majlis seperti ini kan itu, saya berharap kan itu, di situ itu turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat itu datang mengamini doa-doa kita kan itu. Intinya saya berburu keberkahan, berburu rahmat Allah kan itu dari majelis ilmu. Kemudian dengan menghidupkan masjid-masjid kan itu, tetap istilahnya ya memberi semangat kepada teman-teman masjid yang Al-Manar atau Masjid Al-Islah atau Masjid Al-Amin atau Masjid Nurul Huda atau PCM Muhammadiyah sendiri dan PCPM semuanya kan itu, tetap kita saling menyemangati kan itu. Intinya tadi kita berburu rahmat Allah Subhanahu wa taala kan itu. Dan kita gini, jadi rahmat itu seperti cahaya kan itu. Masjid itu seperti cahaya, majelis ilmu itu seperti cahaya, yang mana manfaatnya nanti bahkan di hadis itu disebutkan humul julasa la yasqa bihim jalisuhum. Mereka yang duduk di majelis ilmu itu humul julasa la yasqa, tidak akan menyakiti siapa-siapa kan itu. Itu ada hadis seperti itu Rasulullah. Itu artinya ditegaskan gini, majelis ilmu itu membawa manfaat besar sekali, hikmahnya besar sekali kan itu. Itu majelis ilmu loh. Belum yang lebih besar lagi masjid kan itu. Itu manfaatnya besar sekali. Kalau diumpamakan seperti cahaya lah gitu. Cahaya itu kalau hidup menerangi kan itu. Dan penerangan ini dibutuhkan orang-orang kan itu. Tapi kalau cahaya itu redup, apalagi sampai mati kan itu, otomatis penerangan itu jelek kan itu. Kebaikan susah untuk didapatkan itu. Manfaat, keberkahan, rahmat hilang kan itu. Lah kalau keberkahan hilang, rahmat hilang, ganti apa coba yang ada kan itu? Yang ada itu tinggal laknat, azab kan itu, musibah kan itu. Dan gitu. Jadi tujuan kayak saya, mungkin jenengan itu harus diniati seperti itu. Mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala kan itu. Tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk itu emang kan itu. Menghidupkan majlis. Kenapa? Kamu kenapa sibuk menghidupkan majlis kan itu? Kenapa kamu yang lain aja sudah diam di rumah, kenapa kamu masih giat-giat ke masjid kan itu? Enggak takut apa kena penyakit kan itu? Karena kita yakin kan itu, kita mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala kan itu. Gitulah kan.
Dan ini emang kita umat Islam itu ditekankan itu, digambarkan kan itu, kegiatan-kegiatan kita kan itu dianggap sebagai hal yang berbahaya kan itu. Dianggap masjid itu tempat yang menakutkan kan itu. Di-matchkan seperti itu oleh dari pihak orang liberal ataupun bahkan dari pemerintah sendiri, kesannya kebijakannya seperti itu. Seakan-akan masjid itu tempat yang bahaya kan itu. Ya dan billah. Harusnya malah pemerintah itu harus memperhatikan masjid supaya masjid itu jangan jadi tempat yang bahaya. Kan gitu. Ya intinya kayak dibuat, misal kan pemerintah bisa membuat seperti rumah sakit itu kan bersih kan itu. Kemudian tempat yang aman kan itu. Lah masjid kalau bisa harus lebih aman dan lebih bersih dari rumah sakit kan itu. Itu kan tugas pemerintah emang kan itu. Memberi kenyamanan kepada rakyatnya kan itu. Untuk beribadah juga diberi kenyamanan, untuk mendapatkan pengobatan juga harus bisa mudah kan tuh, aksesnya juga mudah kan itu. Untuk minta keamanan, perlindungan juga aksesnya harus mudah kan itu. Tapi sekarang kesannya itu yang aman, yang bisa mendapatkan akses kesehatan, yang bisa mendapatkan akses apapun lah yang mudah itu yang hanya mau mendukung Jokowi atau yang mau mendukung di pihak PDIP. Kalau yang nggak mau di situ, kesannya dimatikan semua kan itu. Iya dan billah kan itu. Emang realitas seperti itu, nggak dipungkiri lagi. Saya nggak bicara masalah politik, tapi emang realitanya seperti itu. Umat Islam, ya intinya kalau PDI berkuasa itu emang umat Islam kayaknya seakan-akan kayak dikebiri kan itu umat Islam ini. Jalannya kayak ditutupi semua kan itu. Nggak bisa dipersulit lah gitu istilahnya. Kita sekarang masuk ke pembahasan kan itu. Kajian kita yaitu kitab Al-Muhassal. Kitab Al-Muhassal. Al-Muhassal. Muhassal Musnad Imam Ahmad. Baru kan itu. Kita ganti kitab lagi yang lain kan itu. Kitab Muhassal baru, judul baru. Muhassal Musnad Imam Ahmad. Muhassal Musnad Imam Ahmad. Muhassal. Ha. Ya, ha kalau bahasa Indonesia Latin kan itu. Bahasa Arab pakai ha, Muhassal. Musnad Imam Ahmad. Muhassal itu artinya kumpulan, yang terkumpul kan itu. Muhassal itu maksudnya yang terkumpul atau yang dikumpulkan. Yang dikumpulkan untuk memahami Musnad Imam Ahmad kan itu. Maksudnya gitu. Jadi hadis-hadis itu dikumpulkan dalam bab tertentu kan itu, dikumpulkan dalam satu bab tertentu, yang mana ini itu dari kitab Musnad Ahmad kan itu. Yang dikumpulkan, maksudnya dikumpulkan itu hadis-hadis kan itu. Hadis-hadis yang dikumpulkan dari Musnad Ahmad kan itu. Gitu aja mudah gitu. Hadis-hadis yang dikumpulkan dari Musnad Ahmad. Itu maksud Al-Muhassal li Musnad Imam Ahmad. Ya, dari Musnad Imam Ahmad. Musnad. Musnad sendiri itu hadis-hadis yang bersanad kan itu. Musnad itu hadis-hadis yang ada sanadnya, sanadnya sampai kepada sampai yang ada sanadnya, maksudnya itu ada sanadnya itu sampai kepada yang berbicara, pemiliknya yang berbicara. Jadi kalau kita bilang katanya itu kan nggak ada sanadnya kan itu. Tapi kalau bilang ini dari fulan sampai yang betul-betul orang terakhir yang pertama mengucapkannya kan itu maksudnya musnad kan itu. Jadi musnad mudahnya gitu, hadis yang ada sanadnya kan itu, ada jalurnya, itu musnad.
Imam Ahmad ya nama orang kan itu, yang menyusun kan itu. Jadi ibu-ibu kan itu, kitab yang kita kaji itu aslinya apa? Kitab Musnad Ahmad kan itu. Kemudian kitab Musnad Ahmad ini dikaji ulang kan itu, dikumpulkan jadi kitab namanya Al-Muhassal. Jadi namanya kitab Al-Muhassal, disusun ada bab-babnya kan itu, disusun lagi kan itu. Yang tadinya nggak ada babnya, ini disusun ada tema-temanya kan itu. Gitu maksudnya. Itu maksudnya sedikit tentang Al-Muhassal li Musnad Imam Ahmad. Kemudian tema yang kita bahas dalam kitab ini yaitu tentang fitnah dan tanda-tanda kiamat. Ya. Jadi dalam kitab ini Al-Muhassal itu ada banyak sekali pembahasan kan itu. Banyak sekali hadis dan banyak sekali bab tema. Tema yang kita pilih, yang kita fokuskan yaitu membahas tentang fitnah dan tanda-tanda kiamat. Kitabul Fitan wa alamatis sa'ah kan itu, sa'ah, alamatis sa'ah. Kitab fitnah dan tanda-tanda kiamat. Pertama yang kita bahas yaitu tentang bab yang pertama yang kita bahas dalam bab fitnah ini atau tanda-tanda kiamat. Pertama tentang bab tentang dekatnya kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekatnya waktu atau dekatnya kenabian Nabi, waktu diangkatnya Nabi itu kenabian Nabi maksudnya. Dekatnya kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kiamat kan itu, dengan hari kiamat. Fi qurbi mab'atsin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minas sa'ah. Jadi yang pertama kita bahas dekatnya kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dekatnya waktu diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hari kiamat kan itu. Ya, dengan hari kiamat. Enggak usah ditulis banyak, terus salah satu aja cukup kan itu. Kenabian Nabi, dekatnya kenabian Nabi dengan hari kiamat. Itu yang kita bahas tema yang pertama. Hadisnya yang pertama kan itu. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik dari anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda. Anas bin Malik sahabat yang melayani Nabi kan itu. Anas bin Malik didoakan Nabi, doanya terkenal sekali, didoakan Nabi menjadi kaya dan akhirnya benar-benar menjadi sahabat yang kaya raya kan itu. Bersabda Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bu'istu ana, aku diutus. Bu'istu ana, bu'istu ana, aku diutus. Wasa'ah kahataini, dan kiamat jaraknya seperti kedua ini. Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya. Jaraknya kahataini, wasa'ah kahataini, dan kiamat seperti kedua ini kan itu. Terus seperti kedua ini.
Ini saya gambarkan seperti kedua ini. Nanti dulu seperti kedua ini kan itu. Wa asyara bis sababati wal wusta, dan mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah kan itu. Jadi Rasulullah bersabda, aku diutus. Ketika aku diutus ini, kiamat itu maksudnya gitu. Kiamat itu tinggal segini kan itu. Jaraknya dengan aku diutus tinggal segini. Diumpamakan dengan dua ini kan itu. Jari telunjuk dan jari tengah. Belum tahu maksudnya kan? Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sekarang hadis berikutnya. Di hadis berikutnya, hadis yang kedua ini, Rasulullah bersabda, ini masih sama dari Anas bin Malik ya. Jadi ada di riwayat yang lain masih sama dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu ana wasa'ah kahataini, antara saya diutus dengan kiamat, innama bu'istu ana wasa'ah kahataini, seperti dua jari ini, seperti dua ini kan itu. Kahataini ya, seperti dua jari ini kan itu. Antara saya diutus dengan kiamat seperti dua jari ini. Seperti dua jari ini. Kemudian dijelaskan lagi, yaitu fama faddola ihdahuma alal ukhra, seperti yang sisa di antara keduanya. Ini lebih jelas lagi maksudnya ya. Seperti sisa di antara keduanya. Sisanya berarti dikit sekali ini kan itu. Jadi kiamat itu gini, Pak. Kiamat itu jadi gini. Maksudnya di sini orang itu akan mendapatkan hari akhir kan itu. Ada yang menjelaskan hari akhir manusia itu ada dua kan itu. Ada hari akhir yang kecil, ada hari akhir yang besar kan itu. Hari akhir yang kecil itu mati, itu meninggal kan itu. Meninggal. Di sini juga bisa dipahami kan itu. Kita itu berhadapan dengan kematian kan itu. Itu dikit sekali kan itu, dekat sekali. Dan yang besar itu, kiamat besar itu yang binasa semua kan itu. Kalau mati kan yang binasa cuma kita kan itu. Tapi kan masih ada, kita masih belum binasa seluruhnya kan itu. Belum kan itu. Dan binasa yang seluruhnya itu kan nanti kiamat besar kan itu. Dan ini maksudnya untuk mengingatkan kita, kiamat besar itu dekat sekali kan itu. Juga kematian itu juga selalu mendekat dengan kamu kan itu. Maksudnya gitu juga. Tapi yang dimaksud ini intinya sebenarnya dohirnya itu kiamat yang besar kan itu. Kiamat yang besar yang kita bahas. Sekarang hadis yang ketiga berikutnya. Wah cepet ya waktunya. Udah jam 5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sama masih dari Anas bin Malik ya ini. Antum wasa'ah kahataini. Kalian dengan kiamat kan itu. Itu seperti dua jari ini kan itu. Kalian dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Kahata ini.
Iya, banyak hadisnya. Oh, ini hadisnya banyak sekali dan saya cuma ambil beberapa. Ini pun saya ambil cuma beberapa saja. Enggak, dan ini pun saya ringkas, tetap masih saya ringkaskan itu. Enggak semuanya saya bacakan kan itu. Saya ringkaskan itu. Kalau yang lengkapnya itu di PDF itu, lengkapnya di PDF. Lengkapnya di PDF. Yang saya baca itu yang merah-merah saja kan itu. Kemudian hadis berikutnya kan itu. Hadis berikutnya ya. Rasulullah bersabda kan itu. Hampir saja kiamat itu mendahului kan itu. Hampir saja kiamat akan mendahuluinya kan itu. Hampir saja kiamat akan mendahuluinya. Kiamat akan mendahului Rasulullah. Hampir saja kiamat akan mendahulinya. Jadi sudah hampir akan terjadi kiamat kan itu. Dan itu maksudnya berarti setelah Nabi itu kiamat, nggak ada lagi nabi-nabi yang lain kan itu. Jadi setelah masa Nabi Muhammad ini nggak ada masa nabi lain kan itu. Karena sebenarnya kiamat itu sudah habis kan. Sebenarnya itu istilahnya waktu dunia itu sudah habis kan itu. Kemudian diutus Nabi Muhammad SAW. Nah, ini disebut hampir saja kiamat itu mendahului kan itu. Ada hadis yang seperti itu. Jadi manusia ini kayak diberi waktu kan itu untuk bertobat, untuk ngumpul ke bekal kan itu, dikasih kesempatan gitu, dikasih kesempatan. Manusia itu kayak dikasih kesempatan kan itu. Diutus nabi lagi, dikasih kesempatan kan itu. Nabi terakhir kan itu. Rasul terakhir. Itu seakan-akan seperti itu kan itu. Kemudian yang terakhir kan itu, Nabi memberi perumpamaan tentang kiamat kan itu. Hadis yang terakhir, perumpamaan masali wa masalus sa'ah. Perumpamaan aku dengan kiamat kan itu. Perumpamaan aku dengan kiamat. Perumpamaan aku dengan kiamat kamasari farosai, seperti dua kuda. Seperti dua kuda rihanin yang diperlombakan kan itu. Jadi kayak kuda yang balapan kan itu. Kuda balapan lah itu, rihanin itu. Kuda yang diperlombakan. Seperti kuda yang saling balapan, disik-disian kan itu. Itu gambarannya seperti Nabi dengan kiamat itu seperti dua kuda. Kuda yang satu itu Nabi, kuda yang satunya kiamat kan itu. Saling dulu-duluan. Bisa Nabi yang dulu, bisa kiamat yang duluan kan itu. Ternyata Nabi duluan kan itu. Dan ini artinya itu dekat sekali kan itu. Kalau Nabi duluan berarti sebentar lagi kiamat kan itu. Karena sebenarnya berbarengan kan itu. Cuma ternyata Nabi dulu kan itu yang terjadi gitu istilahnya kan itu. Berarti ini tinggal nunggu yang kuda satunya lagi kiamat kan itu. Dan itu udah dekat kan itu, berarti kan itu maksudnya. Kemudian berikutnya Rasulullah bersabda, ini masih dalam satu hadis ya, hadis ini. Kemudian beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalus sa'ah, perumpamaan aku dengan kiamat perumpamaan aku dengan kiamat kamasali rojulin, seperti seseorang
seperti seseorang. Ba'asahu qaumuhu toli'atan, yang diutus kaumnya untuk mengintai di garis depan, kan itu. Toli'atan, diutus kaumnya untuk mengintai di garis terdepan, untuk mengintai musuh di garis terdepan. Mengintai, ini diutus kaumnya sebagai pengintai, kan itu. Kalau ringkas gitu, diutus kaumnya sebagai pengintai, atau lebih jelas lagi, diutus kaumnya untuk mengintai musuh di garis terdepan. Falamma khosya an yusbak, ketika dia takut musuh akan mendahului, ketika dia takut akan didahului, kan itu gitu. Falamma khosya an yusbak, ketika dia takut akan didahului, ketika dia takut akan didahului siapa? Musuh, kan itu. Jadi dia sudah sampai di garis terdepan, ternyata ada musuh, akhirnya dia balik mau buru-buru memberitahu kaumnya, kan itu. Nah, dia makanya takut kalau keduluan musuh, kan itu. Jadi dia kayak kejar-kejaran sama musuh, kan itu. Karena dia pengen cepat-cepat memberitahu kaumnya, kan itu. Dan musuhnya sebenarnya sudah menyerang, kan itu. Jadi dia kayak kejar-kejaran sama musuh, kan itu. Diumpamakan kiamat ini seperti itu, kan itu. Falamma khosya an yusbak, ketika dia takut akan didahului musuh, gitu maksudnya, didahului musuh, kan itu. Jelaskan lagi ya. Ketika dia takut akan didahului musuh, kan itu. Alaha bisaubihi, kan itu. Dia kemudian melambaikan pakaiannya. Kemudian dia melambaikan pakaiannya. Bisaubihi, sambil berkata, utitum, kalian telah diserang, kan itu. Atau kalian telah didatangi. Utitum mana gitu, kalian telah didatangi, atau musuh sudah datang, kan itu. Atau maksudnya kalian diserang, kan itu. Utitum. Ini perumpamaan kiamat seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana dzalika, akulah orang itu, kan itu. Akulah orang itu. Maksudnya orang yang mengintai itu, maksudnya, kan itu. Diumpamakan itu Rasulullah itu orang yang mengintai tadi, diutus untuk mengintai. Jadi Rasulullah itu kayak diutus, kan itu, untuk mengingatkan orang, kan itu, bahwasanya kiamat itu di belakangnya Rasulullah, kan itu, dekat sekali, kan itu. Jadi kayak kejar-kejaran dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan itu. Akulah orang itu, dalam kurung yang mengintai. Akulah orang itu dalam kurung pengintai. Jadi Rasulullah itu diumpamakan seperti pengintai ini, kan itu, yang dikejar musuh, kan itu. Jadi ya kayak dia ini disuruh, apakah musuhnya udah ketok apa durung, kan ono. Dia itu mungkin 1 kilometer gitu loh. Ternyata udah sampai di tempat yang dituju untuk mengintai, musuhnya ada di situ, kan itu. Akhirnya dia takut kalau musuhnya sampai dulu ke kaumnya, kan itu. Dia buru-buru sebelum sampai dia lambaikan bajunya, kan itu. Jadi dianggap kiamat itu, Rasulullah itu takut kalau kiamat itu mendahului, kan itu. Datangnya cepat, kan itu. Dan ini emang ajaran kita, ini memang adab, akhlak kita, istilahnya gimana ya, yang
Kalau kita katakan bukan, ini memang dalam masalah keyakinan juga sebenarnya kan itu. Kiamat ini kan masalah keyakinan juga. Jadi yang kita yakini kan itu. Kiamat ini ya emang yang kita yakini, kiamat itu dekat sekali kan itu. Supaya orang Islam itu nggak boleh bersantai-santai. Ya orang Islam itu lucu kalau seharian full itu nonton film Korea kan itu. Jadi kalau sudah tahu hadis ini, kalau sudah tahu hadis ini kok malah masih seharian nonton film Korea, itu lucu berarti orang Islam ini. Kalau masih kalau tahu hadis ini kan itu. Kalau tahu hadis ini kok masih nge-game kan itu, seharian kan itu lucu kan itu. Dan kalau masih tahu ini kok nggak mau sholat, nggak mau segera zakat, nggak mau puasa, itu ya sangat lucu sekali kan itu. Karena udah diberitahu Rasulullah kiamat itu dekat sekali kan itu. Harusnya kalau maksudnya ini apa ya, supaya kita segera bertobat, supaya kita segera sholat kan itu, segera bersiap-siap kan itu. Karena ini tadi kiamat dekat kan itu, digambarkan seperti musuh yang dekat kan itu. Faedah hadis. Wah, udah jam 5:30. Bentar. Belum ya, jam 5:10. Faedah hadis kan itu. Firman Allah surat An-Nahl ayat 77. Firman Allah Quran surat An-Nahl ayat 77 kan itu. 77. Allah berfirman, ini tulis apa? Wa ma amrus sa'ah illa kalamhil basar. Tidaklah kiamat itu melainkan seperti sekejap mata. Tidaklah kiamat itu melainkan seperti kalamhil basar, seperti sekejap mata, sekedipan mata kan itu, atau sepenglihatan mata, sekejap mata kan itu. Atau lebih cepat lagi, kalamhil basar au huwa aqrab kan itu, atau lebih dekat lagi. Lebih cepat lagi. Dan hadis ini persis dengan ayat ini, ya kan? Tapi sebelum ayat ini tadi disebutkan di bagian awalnya walillahi ghaibus samawati wal ard, yang artinya apa? Berarti yang tahu sebenarnya kapannya, pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas tentang kiamat itu jangan sampai berlebih-lebihan kan itu. Kayak seperti tahu pastinya kan itu. Ya, itu berlebih-lebihan. Paham? Jadi ini kayak kaidah kan itu. Jadi memang banyak ya di hari akhir ini, di zaman ini banyak sekali bermunculan pengajian-pengajian yang membahas tentang kiamat kan itu. Lah kalau bahas tentang kajian kiamat kan itu jangan sampai berlebihan, menakut-nakuti orang sampai seakan-akan hari Jumat besok kiamat kan itu, sampai bilang ya Afan ya, saya nggak mau nyebut nama kan itu. Intinya ini kaidah yang kita pegang ya, pokoknya prinsip yang kita pegang. Kalau bahas tentang fitnah atau tanda-tanda kiamat itu nggak boleh berlebih-lebihan, dan patokannya ayat ini. Nah, kalau yang belum terjadi kan itu, kan masuknya ghaib kan itu, belum kita ketahui. Itu berarti yang berhak memastikan siapa? Allah. Walillahi ghaib kan itu. Milik Allah hal yang ghaib, yang belum diketahui, yang tidak diketahui, yang belum diketahui itu ghaib. Walillahi ghaib walillahil ghaibus samawati wal ard. Keghaiban yang ada di langit dan yang ada di bumi.
mau ada gempa, mau ada apa lagi ya gitu istilahnya, tsunami kan itu, mau ada angin puting beliung, pokoknya yang belum terjadi. Kalau ada yang berkata akan terjadi ini, itu baru prediksi, nggak bisa dikatakan pasti kan. Dan kalau mau menakut-nakuti jangan berlebih-lebihan, hanya untuk apa ya namanya, prediksi, kayak apa namanya, prediksi saja itu makruh. Bagusnya ya kita tetap yakin kejadian yang belum terjadi itu milik Allah kan itu. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Ya makanya jangan banyak-banyak nonton gitu-gituan kan itu. Ini gitu. Lanjut ya. Lanjut lagi. Berikutnya hadis ini muttafaqun alaih kan itu. Hadis ini muttafaqun alaih kan itu. Tahu maksudnya hadis muttafaqun alaih? Hadis ini diriwayatkan dua imam besar, Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu artinya hadis yang paling kuat. Muttafaqun alaih itu artinya apa? Di antara hadis-hadis itu, di antara hadis-hadis sahih kan itu, kan ada hadis sahih kan itu. Di antara hadis sahih itu ada hadis yang paling tinggi derajatnya, yaitu hadis yang muttafaqun alaih kan itu. Dan itu fungsinya nanti kalau ada benturan kan itu. Hadis ini kok bilang gini, hadis itu bilang gitu, maka dilihat ini sahihnya gimana. Ini sahihnya kalau cuma Imam Muslim saja, kalau ini sahihnya muttafaqun alaih berarti kuat yang muttafaqun alaih kan itu. Ini kan cuma Muslim saja kan itu. Yang ini dua muttafaqun alaih berarti yang kuat yang muttafaqun alaih. Jadi kalau dirojihkan ini rojih, yang ini marjuh. Bukan artinya ini salah ini benar ya. Artinya bukan salah benar. Yang ini rojih, yang ini marjuh kan itu. Jadi marjuh itu masih diakui kan itu. Tapi lemah dalam pendalilan kan itu. Kalau rojih jelas itu yang kuat dalam pendalilan dan jelas itu yang paling dekat dengan kebenaran. Dan mengamalkan ini akhirnya gimana? Yang rojih itu kalau diamalkan pahalanya 2, yang marjuh kalau diamalkan pahalanya 1 kan itu. Enggak terus, oh itu salah, sesat dan ojo dikonconi kan itu. Jangan ngaji di situ kan itu. Tahu enggak, paham enggak masalah rojih marjuh? Kunut subuh, contoh kunut subuh. NU itu kunut subuh, Muhammadiyah tidak kunut subuh. Ini masalah rojih marjuh kan itu. Jadi enggak bisa kita bilang itu masalahnya itu panjang sekali bahasa saya. Harusnya enggak saya sebutkan aja nanti aja. Ya intinya gini ya. Mayoritas ulama itu merojihkan kunut subuh. Mayoritas ulama merojihkan kunut subuh kan itu. Hanya satu imam yang merojihkan membid'ahkan kunut subuh. Imam Abu Hanifah kan itu. Dia gitu. Jadi lebih banyak yang merojihkan kunut subuh. Apa? Jadi emang kita akui yang lebih banyak mayoritas yang dipraktikkan itu kunut subuh daripada yang mengatakan bid'ah. Jadi masalah kunut subuh itu cuma ada intinya kalau disimpulkan itu ada 2 tok intinya. Yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah kan itu. Intinya gitu toh. Antara yang bilang sunnah dan bilang bid'ah itu lebih banyak yang bilang sunnah. Dan sayangnya kita mayoritas mengatakan bid'ah kan itu. Ya, yang diamalkan setiap Jumat Al-Kahfi itu gimana kok masukin pernah ngeser? Iya, kalau itu enggak ada. Padahal itu hadisnya banyak kan. Enggak ada di Bukhari. Di Bukhari enggak ada. Di Muslim tapi tidak menyebutkan hari Jumat. Di Muslim tidak menyebutkan hari Jumat. Iya, hadis Al-Kahfi itu, hadisnya itu maklul. Hadis maklul itu dilemahkan, ada perawi lain kan itu. Jadi hadis itu kan banyak kan itu. Hadis itu kan banyak. Ada yang merojihkan hadis itu perkataan Rasulullah satu. Ada yang merojihkan hadis itu bukan perkataan Rasulullah. Hadis itu adalah perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan mayoritas ulama merojihkan bahwasanya itu bukan perkataan
Rasulullah kan itu. Itu adalah perkataan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri kan itu. Itu yang paling banyak. Tapi meski hadisnya seperti ini, banyak yang mengamalkan umat Islam, banyak yang mempraktekkan. Iya, tapi kalau ditinjau dari segi hadis kan itu. Hadis itu sebenarnya bermasalah kan itu. Apa? Iya. Iya, masalahnya gini. Orang-orang di kajian-kajian itu banyaknya merujuk ke madhab kan itu. Madhab Hambali kebanyakan. Jadi tidak merujuk ke hadis yang ahlu hadis kan itu. Jadi kalau dari segi ahlu hadis itu dilihat ditinjau dari apakah hadis ini tuh ada ilalnya kan itu. Tapi kalau ditinjau dari madhab Hambali emang menyarankan harus baca surat Al-Kahfi. Yang banyak dipraktekkan di kajian itu madhab Hambali kan itu. Tanpa sadar loh, jenengan nggak sadar sebenarnya. Jika diamalkan atau tidak itu apa diyakini, diamalkan dan diyakini. Seandainya diyakini setiap hari malam Jumat membaca surat Al-Kahfi itu akan mendapatkan pahala akan disinari dari Jumat. Ya masalah fadilah, meyakini pahala itu kan masalah akidah ya. Jadi meyakini suatu amalan itu ada pahalanya, itu masalah akidah. Meyakini ada pahala itu balasan kan itu. Itu kan masalah akidah. Jadi nek jenengan mengamalkan baca surat Al-Kahfi saja tanpa meyakini itu malah lebih bagus kan itu. Baca surat Al-Kahfi dengan keumumannya mendapatkan rahmat dari Allah kan itu. Tanpa harus hari Jumat saja, tapi intinya terserah kan itu. Itu lebih bagus kan itu. Selain dari Jumat memang boleh, cuma meyakini lebih abdulnya kan dari Jumat. Enggak. Itu lemah. Yang bagus itu tidak meyakini khusus hari Jumat kan itu. Enggak apa-apa, baca Al-Quran enggak dosa. Yang bermasalah itu apa? Yang bermasalah itu mengkhususkan hari Jumat satu kan itu. Ini yang diperdebatkan itu, mengkhususkan hari Jumat kan itu. Yang kedua kan itu. Yang kedua itu dikatakan pahalanya itu dia nanti akan disinari Jumat ini sampai Jumat berikutnya kan itu. Itu yang dikritik dalam segi hadis kan itu. Lemah ya? Ya emang lemah dari segi hadis. Kan tadi tak jelaskan Mbak. Tak jelaskan. Iya tadi kan tak jelaskan. Yang tersebar itu banyak mengikuti madhab kan itu. Kalau madhab mayoritas ya Hambali, Syafi'i, mau yang Salafi, mau yang NU, mau yang Muhammadiyah itu kan rujuknya ke madhab semua. Kalau yang merujuk ke madhab akhirnya dipraktekkan kan itu. Tapi kalau yang merujuk sampai detail lagi dilihat dari sisi sanad kan itu. Ternyata yang rojih itu tidak ada Jumatnya. Hadis yang paling rojih itu enggak ada Jumatnya, yang paling kuat kan itu. Tidak disebutkan khusus hari Jumat. Kemudian tidak dikhususkan pahala tertentu kan itu. Ditetapkan pahalanya itu enggak benar kan itu sebenarnya. Yang benar dan ini memang. Lah, kalau yang itu betul, itu sahih itu. Kalau itu sahih itu. 1 sampai 10 itu sahih. 1 sampai 10 itu sahih. Tapi itu enggak dikhususkan hari Jumat, tidak dikhususkan hari Jumat. Dihafalkan. Ya, saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.